Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai ayat 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Pada bab 12 Injil Matius, kita melihat ada pertentangan antara Yesus dengan pemimpin agama, para ahli Taurat dan orang Farisi. Namun di lain pihak, ada banyak orang juga yang mendengarkan Yesus serta takjub melihat karya Yesus. Maka tahap demi tahap terbentuklah kelompok murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus dengan tekun. Kepada ke-12 murid Yesus, Yesus telah memberikan karunia wewenangnya. Yesus telah mengutus mereka sebagai utusan Allah dan memberikan arahan atau petunjuk pelaksana. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara kepada orang banyak dengan perumpamaan penabur. Yesus berbicara tentang benih yang ditaburkan di tanah. Pertumbuhan benih itu tergantung pada tempat di mana benih itu jatuh. Mungkin benih itu terhalang untuk tumbuh sehingga tidak menghasilkan buah. Inilah yang digambarkan dalam Injil hari ini dengan 3 jenis tempat. Pertama, di sepanjang jalan. Tanah menjadi keras karena tempat lalu lalangnya manusia dan hewan. Kedua, tanah berbatu. Dan ketiga, semak duri. Tanah yang diselimuti duri. Benih yang akan berbuah adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman ini kita diajak untuk melihat apakah hidup kita menghasilkan buah yang baik. Untuk menghasilkan buah yang baik, maka kita mesti mau berjumpa dengan Allah, membuka hati kita dalam mendengarkan firman Allah, bukan melulu dengan pikiran kita. Dengan membuka hati kita, maka kita akan dengan rendah hati dan tulus hati menerima firman Allah dan melakukannya dengan tulus hati dalam hidup harian kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.
kita